Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Nadifatul Afina Minarahma. Pada sore kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme. Saya akan membawakan materi mengenai kecerdasan emosional yang dibawakan oleh dosen pada sesi kelima. Kecerdasan emosional memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan langkah-langkah mengendalikan diri secara emosional dalam konteks interaksi sosial dan organisasi. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kecerdasan emosional. Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerapkan kualitas-kualitas emosional yang penting bagi keberhasilan. Menurut Salovey and Mayer, kecerdasan emosional atau biasa disingkat EQ adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan diri sendiri dan orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Berikutnya, menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan mengungkapkannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menegaskan bahwa EQ jauh lebih berperan ketimbang EQ dalam menentukan siapa yang akan menjadi bintang dalam suatu pekerjaan. Berikutnya, definisi lain mengenai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dan dapat berubah-ubah setiap saat. Peranan lingkungan, terutama orang tua pada masa kanak-kanak, sangat mempengaruhi pembentukan kecerdasan emosional. Definisi berikutnya, menurut Gardner dalam Goleman tahun 2009, ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan 7 varietas utama. Pertama, linguistik, matematika atau logika, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, dan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal dan intrapersonal ini disebut kecerdasan pribadi, yang oleh Goleman disebut kecerdasan emosional. Berikutnya, menurut Cooper and Sawaf tahun 1999, kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. Definisi berikutnya, menurut Setiawan tahun 2005, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun produktif, dan meraih keberhasilan. Bapak Ibu, slide berikutnya saya akan membahas 5 dasar kemampuan kecerdasan emosi menurut Goleman. Goleman menggambarkan kecerdasan emosi dalam 5 aspek. Kemampuan utama yang saling berkait dan menjadi fondasi kecerdasan emosional seseorang. Yang pertama, mengenali emosi diri. Kemampuan mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi, dasar dari kecerdasan emosional tersebut. Yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi di sini menangani perasaan agar terungkap dengan tepat sehingga tercapai keseimbangan dalam diri. Dasar ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati. Keempat, mengenali emosi orang lain. Kemampuan empati yaitu menangkap sinyal sosial yang tersembunyi dari orang lain. Berikutnya, membina hubungan. Keterampilan komunikasi yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan
antar sesama. Aspek berikutnya yang saya akan jelaskan, aspek 1 dan 2, yaitu tentang mengenali dan mengelola emosi diri. Mengenali emosi diri, kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Para ahli psikolog menyebut kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer, dalam Goleman tahun 2000, kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosi. Berikutnya, tentang mengelola emosi. Kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras sehingga tercapai keseimbangan dalam diri. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Aspek yang ketiga, 4, dan 5, saya akan membahas mengenai motivasi, empati, dan hubungan. Aspek ketiga tentang memotivasi diri sendiri. Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu contoh motivasi yang positif seperti antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Aspek keempat, mengenali emosi orang lain atau biasa disebut dengan empati. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi, yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang lain. Rosenthal dalam Goleman tahun 2009 menunjukkan bahwa orang yang mampu membaca perasaan dan isyarat nonverbal lebih mampu menyesuaikan diri secara emosional, lebih populer, dan lebih mudah bergaul. Nowicki menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak mampu membaca atau mengungkapkan emosi dengan baik akan terus-menerus merasa frustasi. Aspek berikutnya, aspek kelima, yaitu membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Berikutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, saya akan membahas mengenai faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor ini memiliki dua sumber. Yang pertama, segi jasmani. Faktor fisik dan kesehatan individu. Apabila fisik dan kesehatan seseorang terganggu, dapat mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Dari segi psikologis, mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri.
yaitu kejenuhan stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi. Berikutnya, lingkungan atau situasi, khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Objek lingkungan yang melatar belakangi merupakan kebulatan yang sangat sulit dipisahkan. Bapak Ibu semua, berikutnya saya akan membahas cara meningkatkan kecerdasan emosional. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, membaca situasi. Dengan memperhatikan situasi sekitar, kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Kedua, mendengar dan menyimak lawan bicara. Dengarkan dan simak pembicaraan dan maksud dari lawan bicara agar tidak terjadi salah paham serta dapat menjadi hubungan dan dapat menjaga hubungan baik. Ketiga, siap berkomunikasi. Jika terjadi suatu masalah, bicarakanlah agar tidak terjadi salah paham. Keempat, tak usah takut ditolak. Setiap usaha terdapat dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Jadi siapkan diri dan jangan takut ditolak. Cara yang kelima, mencoba berempati. EQ tinggi biasanya didapati pada orang-orang yang mampu berempati atau bisa mengerti situasi yang dihadapi orang lain. Cara meningkatkan kecerdasan emosional berikutnya, cara ke-6 hingga ke-10, yaitu yang keenam, pandai memilih prioritas. Ini perlu agar bisa memilih pekerjaan apa yang mendesak dan apa yang bisa ditunda. Ketujuh, siap mental. Situasi apapun yang akan dihadapi, kita harus menyiapkan mental sebelumnya. Ketiga, ungkapkan lewat kata-kata. Ke-8, ungkapkan lewat kata-kata. Katakan maksud dan keinginan dengan jelas dan baik, agar dapat saling mengerti. Kesembilan, bersikap rasional. Kecerdasan emosi berhubungan dengan perasaan, namun tetap berpikir rasional. Kesepuluh, fokus. Konsentrasikan diri pada suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Jangan memaksa diri melakukan dalam 4-5 masalah secara bersamaan. Kita harus fokus untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari satu persatu harus diselesaikan, tidak bisa beberapa masalah diselesaikan secara bersamaan. Ciri-ciri kecerdasan emosi yang tinggi dan kecerdasan emosi yang rendah. Menurut Goleman tahun 1995 mengemukakan karakteristik individu yang memiliki kecerdasan emosi tinggi dan rendah sebagai berikut. Perbandingan yang pertama dari kecerdasan emosi tinggi dan kecerdasan emosi rendah. Yang pertama, kecerdasan emosi tinggi mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidup, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati, dapat mengendalikan mood negatif, memiliki konsep diri positif, mudah menjalin persahabatan, mahir berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan damai. Kecerdasan emosi yang rendah, ciri-cirinya bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibat, pemarah, agresif, tidak sabar, tujuan hidup tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri dan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Ya, berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.